Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kali ini kita lagi di YouTube Psikolog 911 dengan tema Nganan Podcast. Jadi hari ini kita pertama kali melakukan Nganan Podcast dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Pengen tahu bintang tamu siapa? Kenalin nih. Sahabat kita Ridwan Ghani. Mana bro? Sehat bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bro udah mau datang ke Nganan Podcast. Jadi nanti di podcast kita kali ini kita akan menanyakan nih perjalanan hidup lo selama ini. Kepo lah pokoknya. Ya, kepo, tapi gue berharap sih teman-teman semua sini nanti bisa mendapatkan inspirasi dari diskusi kita kali ini. Amin. Oke. Nah, di Nganan Podcast ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bro Ridwan tidak nyaman untuk menjawab, itu bukan satu permasalahan buat kami karena itu hak dari pembicara. Oke. Dan mungkin hal itu sensitif, silahkan nanti bisa kita bicarakan. Oke? Bisa Wan, diterapi. gimana Wan, pandemi kayak gini Wan? Apa tuh? Kesibukan lo apa aja nih selama pandemi ini nih? Nggak ada yang berubah sebenarnya, hanya berkurang sedikit. Ya masih syuting. Ini berkurang jadwalnya, berkurang pemasukannya nih. Sebenarnya kalau berkurang pemasukannya di mana pertama-tama orang pada kena pandemi itu kan bulan Maret, orang-orang pada kalau di entertainment di bisnis TV khususnya itu kan pada berhenti semua syuting kan. Betul, betul. Gue malah syuting sendirian cuy. Sendirian gimana nih maksudnya? Insya Allah studio waktu itu tetap jalan produksi dengan Alhamdulillah protokol ya. yang dipaksakan. Jadi karena emang kita udah terlanjur running, terus protokol yang masih bisa ditaati, kita akhirnya karantina sendiri di studio. Itu protokol itu PH yang... PH dan station yang menanggung. Oke. Karena dulu kan bulan-bulan Maret itu ada, kalau lo sempat dengar kabar ada yang syuting dibubarin lah, akhirnya mereka ngandelin tayangan-tayangan yang udah lalu di rerun. Nah kalau gue waktu itu Star Vision lagi kebetulan alhamdulillah jalan Insya Allah Surga, udah jalan, terus kita semua pemain sepakat, oke, kita taat protokol, kita mengkondisikan syuting di dalam studio dan bisa. Akhirnya sekarang juga kesini-sini waktu itu setelah itu bulan Juni lah kalau nggak salah, beberapa PH lain juga mengkondisikan yang sama gitu. Mereka bangun set di studio, mereka mengkarantina pemain dan krunya sebelum mulai syuting juga. Mereka bagaimana ada ya, dulu masih rapid antibody ya, belum antigen ya. Belum swab ya? Jadi mereka antibody, udah aman jalan syuting. Tapi memang untuk jumlahnya recovery ke jumlah produksi FTV kan, gue kebanyakan di FTV. Slot tayangan FTV itu dibandingkan dengan sebelum pandemi memang berkurang. Oke. Tapi berkurang banget juga alhamdulillah. Jadi bisa dikatakan masih aman lah ya. Untungnya masih punya tabungan satu koper ya. Amin. Wan, banyak nih yang nanya nih. Lu udah berapa lama sih udah bergelut di bidang acting ya? Karena jujur aja ya, dari gue masih sekolah gue udah pernah ngeliat lu kan. Sekolah lu tahun berapa? Nggak usah iya salah lihat lu terima kali. Ya mirip mungkin ya. Karena banyak nanya. Nih, karena bisa dikatakan muka lu tuh awet. Ya gini-gini aja Wan. Mau dibilang awet muda nggak juga sih, karena gue udah liat lu. Muka lu tuh masih asik dilihat lah. Lu udah berapa lama sih emang main di acting, atau bisa dikatakan apa sih? Artis ya atau aktor nih dari Di tempat? dunia seni peran lah. Dunia seni peran ya. Dibilang aktor gue juga nggak tahu. Ya emang kerjaan gue sebagai aktor di sini kan, talent. Yang pertama kali akhirnya tayang di bioskop pada saat itu, gue syuting tahun 2008. 2008, 13 tahun lalu lah ya. Iya. Sekarang 2021. 2021. Itu yang pertama kali tayang. Tapi kalau ditarik lagi kapan gue mulai mencoba berkenalan dengan dunia seni peran, itu startnya tahun 2005. Wah, panjang juga 3 tahun ya. 3 tahun kurang lebih. Itu udah casting, iklan. Iya. Jadi awal 2005 itu 2005 zamannya waktu itu masih Friendster. Jadi orang message gue lewat Friendster, ditawarin coba mau apa enggak. Gue berpikir hanya untuk membuktikan diri kalau setiap manusia itu punya darah seni, apapun itu seninya. Karena ya kalau dengar suara gue lo tahu kan kayak gimana. Itu Friendster ada yang narik atau? Ada yang message. Lupa Okay. gue bahasanya apa, zaman dulu di message, lo mau coba casting gak gitu. Casting jadi apa segala macam. Iya, coba acting gini. Oh iya, gue mau coba deh dunia seni peran ini. Tapi ini sebenarnya dunia seni peran ini cita-cita lo nggak sih? Enggak. Sama sekali nggak. Bukan. Lu cita-cita lo Wan? Pas masih kecil. Jadi pilot. Jadi pilot. Masih kecil. Masih kecil. Terus kan gigi gue patah nih, 2 nih palsu depan.
habis itu jadi apa lagi ya? Wah rusuh lah cita-cita gue kalau gue ungkap di sini ditangkap ntar gue. Ya, ini sama sekali nggak ada bayangan ya lu jadi seorang pemain seni peran. Pada akhirnya menjadi seorang aktor. Oke, sorry gue potong. 15 tahun lalu tuh kira-kira usia lu berapa tuh? Tahun 2005 tuh usia lu 13 berapa? sih. Tahun 2005 tuh gue lulus SMA, masuk kuliah. Wajar sih ya kalau emang itu belum ada cita-cita yang Udah ada cita-cita, cuman cita-cita gue serem, Pak. Oke, kita nggak bahas di situ. Iya. Oke, Wan, ini kalau lu kan bisa dikatakan ya, kalau nggak nonton FTV tuh, semua yang nonton FTV tuh pasti kenal sama lu, Wan. Iya tahu muka lah. Iya. Tahu muka. Nggak tahu nama. Iya benar. Gue setuju lu nggak tahu nama. Karena gini, gue pernah jalan sama lo gitu ya. Orang yang bilang, ini siapa ya? Iya, standar. Gue aja yang temen lu, ya Allah, ini dia artis loh, gitu kan. Ini siapa ya? Oh iya, Ridwan Ghani. Oh iya, Ridwan Ghani. Kenapa tuh kira-kira kok orang bisa tahu tampang atau nama ya? Apa terlalu banyak nama di peran lo itu? Satu, kalau memang pemain FTV ataupun pemain sinetron, dia tampil di TV bukan sebagai dirinya, tapi sebagai karakter yang dia perankan. Okay. Contoh, gue ada program yang tahun 2011-2012 itu waktu itu sempat perform Tutur Tinular. Orang taunya gue as Arya Kamandanu karena Arya Kamandanu di situ pemeran utama. Padahal gue jadi Arya Dwi Pangga. Oke. Oh iya kamu ininya ya kakaknya ya. Contoh lagi yang baru-baru ini tahun kemarin itu kan gue ada program namanya Insya Allah Surga, alhamdulillah perform juga. Itu orang taunya gue jadi Karyo. Nggak tahu nama gue, tapi tahu peran gue. Satu itu. Yang kedua, kenapa seorang pemain FTV, pemain sinetron ini bisa dikenal namanya? Mereka rajin masuk infotainment. Nah, kalau di infotainment ini kan mereka tampil bukan jadi karakter dong, ditulis. Betul. Ridwan Abdul Ghani atau nggak Ridwan Ghani, pemain FTV, pemain sinetron, selebritis lah, apalah statusnya gitu. Nah, gue nggak terlalu rajin gitu. Dan memang deal-dealannya waktu pertama kali itu 2005 gue izin untuk ikutan casting sama nyokap, gue nggak boleh bikin sensasi. Oke, itu udah deal-dealan di awal ya? Deal-dealan dari awal. Nggak boleh masuk infotainment bahkan pada awalnya, Pak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, gue kenal dengan beberapa wartawan, salah, lo nggak boleh kayak gitu. Yang mungkin kalau emang lo mau, ya lo nggak usah bikin sensasi lah. Lo nggak usah nyeting-nyeting lah, gitu. Tapi, kan lo perjalanan acting udah di sinetron atau FTV udah lama ya? Sorry nih, lo pernah nggak sih dapet godaan-godaan, ya bisa dikatakan gini, godaan dari lawan jenis maupun dari atau bahkan sesama jenis. Nah, kalau memang pernah, gimana lo cara nolaknya ya? Atau bagaimana cara lo membuat diri lo menjadi pribadi yang lo inginkan gitu? Gue yang sekarang bukan gue yang dulu bukan gue yang sekarang. Ya lagu dong. Jadi mungkin gue yang dulu tuh bukan menghindari godaan, tapi malah mencari godaan. bisa jadi. Karena emang usia segitu sih emang. Gue nggak mau munafik nih. Yeah, Tapi seiring dengan berjalannya waktu, gue tahu manfaat, gue tahu mudaratnya apa. Ya, bagaimana menghindari godaan tersebut. Ya, kalau sekarang ini mungkin orang udah rata-rata udah banyak nonton gue, udah tahu kurang lebih background gue seperti apa, apalagi zaman udah sosial media, Instagram dan lain-lain, udah gamblang lah, lu bisa kenal orang dari situ, walaupun itu cuman ini ya, apa namanya, pencitraan, tapi orang udah tahu gue punya anak bini. Walaupun memang beberapa ada yang menganggap itu sebuah tantangan. Butuh waktu berapa lama dari bisa dikatakan lu tergoda, dalam arti sebenarnya mencari godaan itu sendiri, sampai akhirnya berpikir gue udah penasaran lagi gitu. Ini gue bukan bener-bener nyari ya. Tapi ini gue santai ya. Iya, santai aja. Jadi waktu kalau dulu lu kenal gue tahun berapa sih? Gue kenal lo 2012-an gitu. Oh, 2012 udah mulai agak-agak bengal tuh. Jadi kalau boleh dibilang ya, gue adalah orang yang naif. Naif, sedikit polos. Jadi ditarik ke belakang lagi tahun 96 kalau nggak salah, itu gue dipindahin sama nyokap gue ke Solo. Di Solo 2 tahun, pindah ke Jakarta SMP. Nah dari situ gue kuper lah.
Oke. bergaul tapi cupu Cukup pada saat itu ya. pada saat ya sampai sekarang juga masih cupu sebenarnya. Gue ragu tuh kalau hal itu. Oke. Nah, itu berlanjut sampai dengan gue ya udah masuk ke dunia entertainment. Buat gue yang begitu karena gue berangkat dari daerah, terus gue berangkat dari keluarga yang alhamdulillah sudah memberikan pagar. Oke. Jadi hal-hal seperti itu tabu dan takut. Ya alhamdulillahnya ada rasa takut itu gitu. Jadi ketika ada godaan, ketika gue mencoba mencari godaan, takut itu tetap ada. Gitu. Mau gue bilang, wah gue waktu itu masih belum bengal tuh, wah gue udah bengal. Yang ngeri kan kalau lu nggak ada rasa takut buat dosa, cuy. Tapi teman-teman lu gimana tuan? Karena gue sendiri kan juga pernah ya mengalami hal-hal seperti itu gitu. Pernah nggak sih dibilang, lu cupu banget gitu, lu norak banget sih lu artis nih harusnya begini, emang lingkungan kita ya begini gitu. Nggak usah dibilang cupu, dibilang homo aja sering. Oke. Gitu kan. Ya peduli amat sih. Lu nggak ngasih gue honor. Iya benar. Lu nggak ngasih gue duit, gue mau cupu. Yang penting kalau gue jadi udah jadi pemain ya ini. Yang penting acting gue bener. Yang penting penonton suka sama gue. Dan itu lo balasnya dengan apa? Dengan tawa aja. Oke. Sesimpel itu ya. Ngapain dicari? Mau balas pakai apaan? Gue timpuk. Gue laporin polisi ke sekarang. Ya. Tapi gini man, kan kadang satu sisi kalau tadi cerita lo ya, lo bilang lo nggak terlalu dikenal dengan nama Ridwan Ghani. Lo terlalu mungkin dikenal dengan nama peran yang saat itu. Entah nama peran yang programnya oke, atau jadi ini pemain FTV itu kan. Gitu. Tapi menurut gue tuh hal positif juga sih. Berarti lo bisa mendalami peran itu dengan baik. Bener nggak sih? Sampai akhirnya orang bisa melihat lo sebagai sosok itu gitu. Iya bisa. Kayak misalnya dulu gue kecil nih, gue nggak kenal tuh Rano Karno. Gue taunya Sidul. Oh ya. Gitu kayak. Lu gimana sih gue jatuh? Lu tahu Rano Karno? Dulu, maksudnya kan kita nggak ngerti. Taunya kita pemainnya Sidul gitu. Tapi eranya beda, Bang Sultan. Kalau dulu itu aktor aktris itu bener-bener aktor dan aktris. Jadi kayak pemain Hollywood gitu. Soalnya nih maksudnya bener-bener apa nih maksudnya? Ya, even dia nggak masuk infotainment segala macam, cuman kan jumlah orang yang berprofesi itu nggak banyak. Oh, oke. Dan kualitas mereka nggak main-main. Kita tahu Berry Prima, kita tahu Rhoma Irama. Rhoma Irama oke lah penyanyi. Berry Prima kan dia nggak nyanyi, dia cuma aktor laga, cuman tahu namanya. Gue bahkan nggak tahu filmnya, tapi gue tahu orangnya karena kualitasnya oke. Rano Karno gue tahu, Deddy Miswar gue tahu. Gue nggak tahu deretan apa filmnya segala macam, kecuali gue mempelajari, mau mencontek apa saja yang sudah dimainkan dia, bagaimana ilmunya dia, gitu. Kalau sekarang ini karena jumlah produksinya sudah banyak, jumlah orang yang profesi ini sudah banyak, perlu pengenalan lebih, gitu, dari infotainment, dari sosial media. Nah dari kerjaan lo sesuai nggak kira-kira sama hobi lo nih? Lo punya hobi apa sih? Gue bukan orang yang istiqomah banget dalam segala hal. Tapi gue lebih kayak bukan introvert ya, lebih penyendiri. Jadi hobi gue main game. Main game apapun itu. Entah main game konsol, entah main PC, entah main game handphone. Itu dari dulu tuh? Dari zaman Sega. Jadul banget tuan. Sega tetangga gue punya Atari. Main dua-duanya. Ada Nintendo juga, main Nintendo temen tetangga. Jadi kan dulu kan konsol bukan barang murah, dulu barang mewah kayak begitu gitu. Kita main. 95 PS belum masuk, nyokap gue pulang dari mana gitu. Gue dibawain PS. Game-nya cuma satu, balapan lupa namanya. Udah main game PS. Tapi pernah nggak hobi lo tuh sampai titik, kok ngeganggu hidup gue banget sih hobi gue ini? Sekarang. Jadi pertanyaan gue tepat sasaran ya. Tapi bukan titik sih sebenarnya itu. Gue nggak tahu itu akan menjadi garis atau menjadi sebuah titik. Why. Karena segala sesuatu kalau berlebihan itu nggak baik. Oke. Dan gue perlu akuin game itu memang melalaikan. Buat gue saat ini ya, game itu adalah sebuah pelarian yang salah, tapi nggak salah-salah banget. Gitu. Karena masih banyak yang lebih salah lagi pelariannya. Jadi gue bisa main game itu
bener-bener seharian penuh. Kalau zaman dulu, gue pernah rekor tuh kurang lebih kalau nggak 3-4 hari di nggak salah. Wow. Asli. Itu belum nikah? Belum nikah. Oh. Putus, bukan putus, waktu itu berantem. Gue ngilang kabar, cuman mantan gue tahu gue ada di mana. Gue punya rental PS, gue main PS. Gue blok, ini punya gue. Kalau PS gue panas, gue pindah. Jadi PS gue nyerah. Oke, PS lo yang nyerah ya? Oke. Tapi pernah nggak sih berpikir, ini hobi ini sebenarnya hanya pelarian gue dari kesibukan kerja gue atau? Ya memang kan gue bilang tadi itu pelarian, pengalihan pikiran, tapi ya kalau gue bilang masih banyak yang lebih baik lagi gitu kan. Kalau kata Ustadz, lo bisa zikir, lo bisa doa, lo bisa ibadah. Cuman ya buat gue itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Gue udah zikir juga, gue udah doa. Kalau misalnya ini hobi lo ya, lo nggak sekarang udah terganggu ya. Pernah nggak lo berpikir kenapa hobi gue ini nggak gue jadiin usaha sampingan gue? Pernah kan, gue punya rental PS dulu. Oke. Jalan nggak? Jalan. Ngasilin duit? Ngasilin. Nggak diterusin lagi tapi? Setelah gue menikah, gue putuskan itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi setelah gue menikah, gue tahu ternyata game itu memakan waktu lo nggak sedikit. Waktu lo nggak nambah, waktu lo cuma segitu 24 jam. Lo harus buka rental PS itu lebih dari 18 jam. Sedangkan waktu itu yang kerja sama gue sudah punya keluarga. Gue belum merasakan bagaimana rasanya punya istri dan punya anak. Dia udah punya istri, punya anak. Cuman dia hobi. Pada saat itu gue bilang, Bray, lu tutup deh nih rental. Kita ganti, gue modalin lagi. Kita buka makanan, gue udah punya channel, gue udah punya pilihan. Lu mau buka apa? Kita bisa buka cuman dari sore sampai malam, atau enggak dari pagi sampai siang. Oh, ada batas waktu ya? Iya, makanan kan gitu. Kalau di titik-titik tertentu kan lo nggak buka 24 jam. Ada yang buka 24 jam kan, cuma gue bukan fast food. Betul. Bukan warung kopi. Untungnya bisa gue atur lebih gede. Dengan cara? Ya, makanan nggak sedikit loh. Marginnya PS ketaker. Udah jelas tuh ya? Marginnya PS tuh, ya lo dapat untungnya segini, BP-nya segini tuh udah jelas kurang lebihnya kayak gimana. Tapi pada saat itu gue berpikir, gue bisa mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak margin dengan gue buka makanan. Tapi sayangnya teman gue hobi. Ya udah, gue bilang monggo lanjutkan. Gue narik diri ya, dalam artian ini gue nggak gue tutup. Cuman kalau lo udah nggak kuat, gue nggak bisa nusuk modal lagi buat ganti stick lah, buat servis PS lah, ganti TV, gue nggak bisa. Pada akhirnya dia tutup, dia buka lagi sendiri dengan bantuan kerjasama dari bank. Jadi kalau sekarang ada bisnis lagi nggak? Sekarang belum. Belum. Alasan lu untuk belum memulai bisnis apa? Karena gue bukan orang bisnis, nggak punya ilmunya, nggak punya nalurinya. Tapi ada hasrat, ada passion ke sana nggak? Hasrat, passion nggak ada. Sama sekali belum. Keinginan, siapa sih nggak pengen punya usaha? Tapi kan sekarang keinginan itu ada yang bilang udah jalan aja dulu. Gue buktiin ke bini gue juga pengen usaha segala macam. Waktu itu kaos gue inget. Ya udah, gue sediain desainer. Kebetulan punya temen desainer. Cuman bisnis itu kan banyak faktor. Bahasa gue buang duit yang nggak terlalu banyak, tapi lu dapat pelajaran yang mahal. Kalau emang lu nggak punya darah bisnis, ya udah lu jalanin. Kodrat lu sekarang di sini diciptain buat apaan? Bukan buat bisnis. Nggak semua orang buat bisnis tuh diciptain. Kebukti gagal ya udah, kalau saya bisa dipakai sama siapa. Dia dapat ilmu. Cuman kalau memang ada orang yang mengajak gue kerja sama, ya gue akan pelajari betul-betul gitu loh. Kalau memang punya potensi, kenapa enggak? Kalau ada potensi, lu tertarik bisnis apa, bro? Apapun itu. Gue sih terserah. Ngecek trotoar aja gue pernah pelajarin kok. Gue cari channelnya. Pokoknya ada peluang, silakan ya. Ada peluang, kita tangkap. Kan Allah ngasih rezeki dari pintu yang kita nggak duga sih. Walaupun kadang kita nggak suka ya. Iya. Benar. Oke, Wan, sorry nih Wan, gue balik lagi ke perjalanan hidup lo nih Wan. Dari perjalanan hidup lo itu yang paling kira-kira apa ya, bisa dikatakan tidak menyenangkan itu apa yang kira-kira membuat lo akhirnya berubah? Gue udah kapok nih ngejalanin ini. Atau ada titik jenuh lah gitu. Titik jenuh ya. Dari hal nggak menyenangkan itu ya? Hal nggak menyenangkan itu. Untuk orang seperti gue banyak banget titik jenuh, cuman balik lagi. Karena itu gue bilang tadi, gue bukan orang yang istiqomah banget untuk dalam banyak hal.
Oke. Ya kan. Game aja gue bisa bosan, tapi gue ganti game yang lain. Yeah. Misalnya main PS bosan, main handphone, main handphone bosan, main komputer. Ya kalau gue boleh ini ya bukan kufur, tapi kalau gue boleh dikasih pilihan untuk mencari nafkah bukan dengan berakting, gue pengen. Kenapa? Itu tadi balik ke PS, melihat manfaat mudaratnya kok udah makin banyak mudaratnya di sini. Gitu. Dulu gue 2008 akhirnya gue awalnya dari hanya pembuktian kalau seseorang itu pasti punya darah seni menjadi sebuah keinginan untuk gue melihat setelah kalau gue berprofesi sebagai aktor, public figure, orang yang dilihat, orang yang didengar, orang yang dicontoh. Gue punya semboyan sok baik nih gue ya. Gue pengen berdakwah lewat seni. Oke. Nah, cuman pada realitanya setelah berjalan nggak terlalu banyak yang bisa gue lakukan, yang gue bisa contohkan. Iya. Kira-kira alasannya kenapa tuh? Ya karena alasannya gue cuma aktor. Ya lo nggak punya power kuat di sini. Gue bukan pembuat cerita. Gue bukan orang yang nayangin tayangan. Gue bukan pengarah. Gue disuruh jadi banci, gue jadi banci. Gue disuruh jadi rampok, gue jadi rampok. Gue disuruh jadi orang alim tapi culas, jadi orang alim tapi culas gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ya abis nikah gue tau lah rasanya cemburu gitu. Oke. Walaupun Jadi dulu belum ada rasa cemburu waktu pacaran ya? ada cemburu juga tetap, cuman kan bodo amat pacaran bu. Oh iya. Laki gitu loh. Padahal bucin-bucin juga. Kayaknya cemburu istri lo apa lo nih Warko yang sering gue liat di TV kayaknya lebih banyak lo berakting dengan lawan jenis. Maksud gue cemburu, ya bini gue tuh gue nggak tahu ya dia cemburu apa enggak. Gue nggak ngerti deh. Gue happy banget punya istri gue. Istri kayak gini nih. Asli. Selama gue menikah, sepertinya gue belum pernah mendengar komplain yang gimana-gimana tentang acting gue dengan lawan main gue yang lawan jenis. Seingat gue ya, sindiran ada. Tapi itu sindiran lucu gitu loh, kayak buat jokes aja. Emang dia seneng sama beba gitu. Terus walaupun gue cerita, bu dia WhatsApp aku nih bu. Ya apa gitu. Dijadiin temen sama dia. Wih, mantap bro. Iya. Oke. Maksudnya gue bahagia banget gue dapat bini kayak begini. Jadi walaupun gue resah di dunia gue, cuman gue nggak tahu kenapa yang salah satu yang membuat gue bertahan adalah ya support dari bini gue ini. Oke. Mungkin ini ya, karena lo sendiri juga udah punya pagar-pagar sendiri. Misalnya mungkin lo punya prinsip, lo nggak mau ciuman dengan lawan acting lo. Mungkin lo nggak mau pelukan atau apalah. Mungkin lo punya pagar itu. Atau lo punya prinsip juga, ada adegan-adegan tertentu yang emang nggak mau lakuin. Mayoritas pagar segala macam itu gue lakukan bukan demi gue, tapi demi orang yang ada di sekitar gue. Ya kalau zaman dulu sebelum nikah, demi keluarga gue. Gue pernah ada adegan ciuman. Di film pertama gue. Bukannya gue nggak mau ciuman, gue mau ciuman sama Cinta Laura. Siapa sih yang nggak mau ciuman sama Cinta Laura? Iya benar. Cuman gue punya keluarga yang cukup agamis. Wah ampun, gue minta izin nih ke nyokap gue dengan logo karena dia tahu gue bukan sengaja mencari adegan ciuman itu. Cuman keluarga besar gue, apakah gue bisa jelaskan satu persatu ke mereka? Apakah semua keluarga besar gue bisa mengerti kenapa gue adegan ciuman? Gitu. Itu sih yang lebih. Kalau sekarang gue punya bini. Kemarin sekarang kan tayangannya bukan cuma TV nih, ada OTT juga yang toleransinya makin lebar. Adegannya makin buas gitu. Nggak tahu nih batasnya di mana Indonesia ini kan. Mereka bawa serial luar ke Indonesia, terus diadaptasi mau dibuat di sini dengan treatment yang kurang lebih sama dengan serial tersebut. Lo tahu serial barat tuh itu kayak gimana? Nggak pakai babi ibu, maaf. Gue nggak bisa. Oke, walaupun ada cuan di situ. Iya, nggak bisa lah pak. Maksud gue nggak kesian yang nonton gitu loh. Kesian yang nonton gue karena gue nggak enjoy mainnya. Dan nggak enjoynya itu nolak. Tapi nolak itu gini. Gue mencoba menempatkan posisi lo sebagai artis yang butuh cuan ya. Lo kerja untuk apa sih kalau bukan buat cuan itu ya?
Tapi di sini gue buat kegiatan aja. Sombong kali gue. Iya. Oke, para produser, para saudara yang mengundang Ridwan, dia acting itu cuma buat kegiatan aja ternyata. Gini. Memang gua kerja itu emang buat menafkahi kita sendiri dan keluarga kita. Oke. Tapi kalau emang gua itu berpikir logika, gua zaman gua bujang sama gua zaman udah nikah, terus punya anak satu, punya anak dua, perasaan kerjaan gua sama-sama aja. Oke. Gitu-gitu aja. Yang membedakan? Enggak, yang membedakan ini yang kebutuhan gue makin banyak loh. Ya hitungannya begitu. Honor gue naik sih, alhamdulillah, makasih ya para produser ya. Honor gue naik, cuman secara matematika antara kepala 1, kepala 2, kepala 4 kan pasti naiknya harus 4 kali lipat. Betul. Padahal naiknya nggak nyampe 100%. Betul. Bahkan ada yang dipotong. Bahkan bisa beli rumah lagi. Walaupun belum bisa ditinggalin ya. Tapi berarti kan ada nilai harta yang menambah. Alhamdulillah gitu. Itu tadi. Tapi balik lagi. Nggak 100% cuan. Emang ada kata-kata money is not everything, but everything is nothing without money. Cuman gue nggak setuju 100%. Karena duit itu bisa datang dari mana aja, nggak jelas, tiba-tiba kok ada lagi. Itu namanya rezeki nggak terduga ya? Ya bismillah gitu loh. Gue ya, jalanin aja gitu loh. Yang penting lu jalanin. Pernah nggak lu berpikir gini, Bang? Ya kita tau lah artis itu kan bisa full, lu setahun bener-bener banyak order lah istilahnya. Tiba-tiba sebulan kosong. Pernah lu berpikir, gila nih, kalau tiba-tiba gue kosong gimana? Strategi lu apa? Karena yang gue lihat kan banyak juga ya beberapa artis maupun aktor yang lainnya juga tiba-tiba, mohon maaf ya, miskin mendadak. Nah itu gimana lo cara menangani itu seperti apa? Jujur gue bukan manusia yang punya rencana terlalu panjang, tapi keinginan gue pengen ntar gini tuh ada. Jadi kayak sekarang tuh gue udah menyiapkan, gue udah ada gambaran gue kepengennya punya alternatif karir tuh apa sih. Gitu. Kalau nggak usah sebulan kosong. Kemarin gue pas karantina keluarga gue 3 minggu. Memang pas 3 minggu itu nggak berasa. Gue masih punya tabungan sedikit-sedikit. Seminggu setelah karantina gue udah kerja segala macam. Nggak berasa. Baru berasa sebulan kemudian. Cuman ya stres yang gue bilang itu tadi. Gue begadang bisa itu karena mungkin salah satu kepikiran kan. Tapi bismillah lah, lu harus percaya kalau ini anak yang ngasih makan bukan lu. Itu poin pentingnya di situ ya. Lu benar-benar yakin yang ngasih makan bukan lu. Lu tinggal menjemputnya aja kan. Nggak jemput. Ya gue jalan. Ya jemput dia sih, masih jemput. Gue mau pusing kayak gimana kalau emang jalannya Gusti Allah bukan kepikiran gue, ya nggak akan ke situ. Gitu loh. Jadi gue nggak mau pusing-pusing amat. Makanya gue ngomong sama lo, ini psikolog itu bisa nggak sih bisa menghilangkan rasa malas, karena salah satu penyakit gue yang terbesar adalah malas. Mungkin kalau gue nggak malas, gue sekarang salah satu ini alternatif karir ya. Gue lagi belajar saham. Kalau emang gue nggak malas, gue bisa punya time freedom yang cukup lebar dengan modal dari kerjaan gue yang mungkin gajinya di atas orang yang kerja bulanan. Gue kerja cuma 5 hari seminggu. Terus mereka harus kerja sebulan. Dari seminggu ini gue bisa kita berinvestasi, nabung, jual beli juga kan, bisnis juga kan saham itu. Dari situ mungkin dapat cuan banyak, ngomongin cuan. Ini logika manusia lo ya. Cuman karena gue malesnya aja. Ya udahlah, gue masih dapat kerjaan dari sini. Udah bismillah, anak gue masih belum ada kebutuhan apa-apa. Ya udah jalanin aja dulu. Gue belajarnya seadanya, gue nabungnya seadanya, gue tradingnya seadanya. Gitu. Oke, kalau tadi kita bicara bisnis, Wan, sekarang kita bicara mengenai hubungan keluarga ya. Misalnya gini, waktu kita ini cuma 24 jam ya sebagai manusia ya. Cuma sekarang posisi sekarang lu udah sebagai kepala keluarga. Gimana cara lu bagi waktunya? Ibarat kan yang namanya syuting kan tiba-tiba dipanggil, di calling kan. Wan, lo harus syuting sekarang. Sedangkan lo lagi asik-asik ini waktu sama keluarga. Atau misalnya lu lagi kerja, lo ajak anak lu, ajak istri lu, atau gimana cara lu bagi waktu buat mereka, dan sampai saat ini mereka udah terpuaskan nggak dengan waktu lo? Sebenarnya yang perlu dibagi waktunya bukan kerjaannya gitu. Kemalasan gue itu tadi sih. Karena pembagian waktu sih bagaimana pengertian dari keluarga lo. Lo udah bagi waktu lo
sebanyak-banyaknya untuk keluarga lu, cuman kalau mereka nggak pengertian lu nggak akan bisa kerja. Mereka lu kerja mulu lu, padahal gue kerja cuma berapa hari. Orang-orang kerja bisa 20 hari seminggu, 25 hari seminggu. Berarti sebulan, harus beri pengertian yang dapat pengertian lagi dari. Alhamdulillah gue dapat keluarga yang gue nggak perlu memberi pengertian, nggak perlu gue kasih pengertian, mereka udah pengertian. Kayak ini gue kesini, ke anak gue, kakak, baba pergi dulu ya. Iya baba, pulang ya. Ntar pas dia nyampe rumah, baba, disengin, diberantemin. Maksudnya diberantemin itu ya bercanda-bercandaan gitu. Bini gue pun seperti itu gitu. Tapi kadang memang mereka, baba kan tabungan masih ada. Besok main dulu lah sama Maher, jadi nggak usah diambil dulu, nggak apa-apa ya, cukup nggak kira-kira. Jadi diskusi aja, jadi gue sih nggak terbebani bagaimana gue membagi waktu gue gitu. Oke. Sorry nih Wan, lu pengen dikenal anak lu sebagai apa nih Wan? Contoh ya misalnya gini, ada beberapa orang pengen dikenal anaknya sebagai politikus, ada yang pengen dikenal anaknya sebagai pengusaha. Lu nanti pengen dikenang oleh anak lu nantinya tuh sebagai sosok yang seperti apa? Bapak aja sih. Bapak yang gimana nih? Gue mungkin bukan bapak yang terbaik yang bisa ngasih apa-apa, yang seneng banget main sama anak. Gue udah pernah cerita belum sih? Gue nggak terlalu suka anak-anak. Belum. Gue nggak terlalu suka anak-anak, tapi karena gue punya anak ya udah gue cinta sama anak gue kan. Oke. Ya, gue berusaha untuk melawan jeleknya karakter diri gue sendiri untuk memberikan yang maksimal ke anak gue, bukan dalam hal materi ya, tapi entah itu pendidikan, entah itu waktu buat bermain sama mereka gitu. Jadi anak gue nggak perlu gue tahu pemain FTV yang gimana, pemain sinetron yang gimana, tapi bapak gue ada nih buat gue. Iya. Gue pun dari dulu tuh udah sebelum punya anak, gue udah bilang ke bini gue, lo siap ngelepas anak lo umur berapa? Dalam arti apa nih ngelepas? Gue mau pondokin. Oke. Nih mau pondokin dalam arti apa nih? Lo pingin buat dia lebih baik dari lo, atau lo punya harapan apa sih yang lo pengen buat dari anak lo? Gue kurang percaya diri untuk mendidik anak gue sebenarnya. Oke. Gue mencoba mencari pendidikan yang terbaik untuk anak-anak gue nantinya kelak. Gue percaya sama istri gue, cuman istri gue juga berangkatnya sebelum nikah sama gue juga pemain juga kan. Kasian dia kalau gue berhentikan 100%. Nah, menurut gue pendidikan yang terbaik untuk anak-anak gue kelak ya udah bersama para guru, gitu. Jadi gue mau siapkan dia untuk minimal sekali orang yang baik agamanya. Di luar itu minimal sekali orang yang sayang sama orang tuanya, sama keluarganya. Lepasnya dia mau jadi pilot, mau jadi aktor juga. Memang dasarnya udah kuat agamanya. Iya. Kayak bokap nyokap gue dulu mungkin memang secara pendidikan agama gue bukan yang terbaik juga. Gue nggak mondok juga, tapi gue disekolahin di sekolah yang berbasis agama. Iya. Gue SD dari bukan TK, sebelum TK, playgroup. Dari playgroup sampai dengan SD gue di Muhammadiyah dan Aisyah. Di luar sekolah gue dimasukkan ke Taman Pendidikan Al-Quran, TPA ya. TPA. Sisa-sisanya adalah ya kalau bisa sih mereka lebih dari gue kalau bisa. Amin. Tapi ya itu tadi, ya gue yang bisa berikan terbaik buat mereka apa. Oke. Wah, gue kalau ngomongin anak sih agak melo. Anaknya cewek lagi dua ini. Bapaknya gimana bapaknya? Gilu. Dari cerita tadi panjang lebar ya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu, menurut lu udah berubah nggak sih dari lebih belum baik sebelumnya sampai dengan saat ini? Belum. Gue berharap sih ini belum perubahan terbaik gue. Gue masih berharap gue bisa menjadi lebih baik lagi. Gue berharap gue bisa jadi Ridwan yang nggak males. Gue bisa berharap jadi Ridwan yang bisa memanfaatkan waktunya yang ada di dunia ini sebaik-baiknya. Insya Allah ya. Terakhir,
harapan lu buat dunia entertainment yang sedang lu jalanin, dunia acting ini, dan harapan lu buat aplikasi di Psikolog Nenon ini apa, bro? Oke. Dunia entertainment ya. Gue berharap dunia entertainment khususnya di Indonesia mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Karena segala macam keresahan gue, kenapa akhirnya membuat gue tidak banyak pilihan. Ya gue jalanin aja, tapi passionnya nggak banyak itu karena gue rasa industri entertainment di Indonesia kurang jelas. Ya sekarang udah ada OTT kayak Netflix, ada apa. Disuguhin ini berapa persen sih tayangan Indonesia? Iya. Itu membuktikan secara kualitas kita kurang. Padahal kita mampu, gue yakin gitu. Gue berharap pemerintah memberikan perhatian lebih, diberilah regulasi yang tepat. Bagaimana industri TV, ya penayangan lah. Dulu ada penyiaran ya apa sih? Komisi Penyiaran Indonesia. Ya kayak gitu. Jadi itu KPI itu sensor. Bukan sensor. Sekarang Kominfo lah ya. Ya yang kayak gitu-gitu gitu loh. Karena dunia entertainment itu bukan sekedar hiburan. Dunia entertainment itu sarana pendidikan, sarana pembentukan penontonnya bagaimana nanti. Itu setuju gue. Apalagi bisa jadi dia bisa membentuk habit masyarakat atau dia bisa merubah gaya hidup budaya. Kan? Iya. Kenapa banyak anak sekolah? Lu dulu pacaran di sekolah lu pada umur berapa? Lu 88 ya? 89 gue. 89 lu? Beneran. Dulu seingat gue ya, SD tuh mulai ada yang suka-sukaan dong, tapi kagak ada pacaran. SMP mungkin udah mulai ada yang pacaran. Sekarang TK ada udah dari gandengan tangan sekarang. Pernah ngeliat gue. Itu kenapa? Dampak ya. Tayangan mungkin ada yang baik tayangan. Entah itu di YouTube, entah di... Cuman lebih banyak yang jelek daripada yang baik. Catat. Itu harapan gue untuk dunia entertainment di Indonesia. Dengan hadirnya aplikasi Psikolog 911 gimana? Dengan hadirnya aplikasi Psikolog 911, gue berharap ini bisa menjadi sebuah media mensosialisasikan lah bagaimana pentingnya psikolog untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Kayak gue curhat, lu bisa ngilangin rasa malas gue? Apa sih solusinya? Bukan cuma ustadz lagi. Ustadz memang bermanfaat buat gue, cuman makin banyak solusi makin bagus. Betul. Gitu loh. Dari segi agamanya diisi, dari segi emang kenapa gue malasnya sendiri diisi gitu. Mungkin lo bisa gali kenapa sih akhirnya gue malas. Apa sih otak bagian mana, itu kan dari ilmu medisnya juga. Mungkin beberapa ustadz ada yang mengerti itu, cuman beberapa dari sekian banyak gitu. Gue berharap Psikolog 911 ini bisa bukan hanya membantu 1-2 kalangan yang memang hobi ke psikolog, tapi bisa membantu kayak aplikasi-aplikasi yang lainnya, akhirnya memasyarakatkan psikolog. Betapa pentingnya psikolog sih di kehidupan kalian itu. Dari mulai yang mungkin anak-anak, aduh kenapa sih aku nggak bisa nambah gitu. Karena bakat kamu bukan di matematika, bakat kamu ada di gambar, di lukis. Solusinya apa? Kasih tahu ke orang tuanya. Sampai dengan ke ibu-ibu yang baby blues. Bapaknya nggak usah marahin, istrinya nggak usah marahin, suami nggak usah marahin istrinya. Kenapa nggak mau nyusin anak? Ada masalah, dia pasti punya trauma atau kenapa? Itu butuh orang expert itu, ya untuk ngebimbing. Itu ada ilmunya. Sampai kesurupan yang gue tahu juga ada ilmu psikolognya. Kalau sebutannya transpersonal. Nah, gue tahu dari si Tias kan ada. Ini gue nggak percaya, bukan ya mungkin ada ya yang jin yang lain. Karena dunia gaib itu ada. Cuman ada ilmunya juga di sini. Ya gue berharapnya itu Psikolog 911 ini bisa menjadi bagian dari perbaikan masyarakat Indonesia. Amin. Jadi bisa berkembang besar. Ya tadi psikolog menjadi hal yang normal, bukan lo punya gangguan mental. Wah, dulu kan orang yang apalagi era gue ya. Kalau ke psikolog tuh kayaknya aib gitu ya. Atau lu kayaknya punya gangguan banget gitu. Padahal nggak separah itu gitu.
Lo ke psikolog itu menjadi untuk menjadi personal yang lebih baik, untuk menambah kualitas diri lo sendiri. Ada kekurangan apa, diperbaiki dengan cara apa. Solusinya ada beberapa. Ya, lu lebih tahu ilmunya lah itu. Gue berharapnya sih. Amin. Mudah-mudahan ya teman-teman, aplikasi kita ini sangat membantu banyak orang, dan juga diskusi kita kali ini benar-benar bisa menginspirasi semua. Padahal gue ngoceh-ngoceh doang. Ya itulah, kalau sesuatu yang diceritakan dari hati sesuai dengan pengalaman hidup yang tidak mengada-ngada, itu akan lebih baik. Mudah-mudahan gak ada yang salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Padahal gue udah baca pertanyaannya tadi, tetep aja spontan. Gue thank you banget nih, lu udah mau berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Dan ingat tadi, perubahan itu butuh waktu. Dan yang paling penting ialah dasar dari pendidikan terdekat lo itu keluarga ya. Mudah-mudahan diskusi ini terus menjadi lebih baik, dan terus saksikan juga diskusi-diskusi kita dengan pembicara lainnya, dengan narasumber lainnya, dan menjadi inspirasi buat lo semua. Dan ingat, jangan lupa subscribe YouTube Psikolog 911, Psikolog 911, Psikolog terbaikmu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.